Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan SIG menggunakan Quantum GIS. Kali ini kita akan belajar tentang styling simbologi peta vektor garis. Ini adalah lanjutan dari perkuliahan sebelumnya yang membahas tentang styling simbologi peta vektor poligon. Oke, kita masuk ke materi. Kita mulai dari pembelajaran tentang pengertian styling. Dalam Quantum GIS, style adalah cara visualisasi kartografi yang memperhitungkan fitur individu dan tematik layer. Jadi nanti setiap bagian-bagian dari layer ataupun nanti tema-tema yang sama itu nanti akan diperhitungkan untuk diberikan style-style tertentu. Ini mencakup karakteristik dasar simbologi seperti warna, isian ya, kemudian parameter outline, kemudian penggunaan marker, rendering tergantung skala, kemudian transparansi lapisan, interaksi dengan lapisan lainnya, dan pelabelan. Nanti pelabelan juga akan kita bahas pada video berikutnya. Style yang dipilih dengan baik menyederhanakan persepsi dan keterbacaan data, sehingga penting untuk mempelajari cara kerja dengan style agar dapat mewakili data spasial dengan cara terbaik. Dalam istilah sederhana, pelajari cara membuat peta yang eye catching ya, jadi enak dilihat lah gitu ya kira-kira. Kita akan membahas layer vektor dan raster secara terpisah ya, tapi dalam perkuliahan ini ya kita dalam SIG awal ini kita fokus ke vektor ya, nanti raster akan kita pelajari dalam materi SIG lanjutan. Karena stilisasi atau stylisasi mereka memiliki beberapa fitur yang unik atau berbeda ya. Nah, sebagai persiapan belajar ya, dalam materi ini hanya akan membahas styling simbologi peta vektor garis saja ya, karena nanti akan kita pisah-pisah sehingga nanti pembahasannya bisa lebih detail. Beberapa materi styling mirip sekali dengan bab styling vektor poligon ya. Jadi memang kita masih membicarakan vektor ya, dan garis ini kebetulan nanti ada beberapa yang mirip dengan vektor poligon. Bahkan nanti jumlahnya cukup banyak ya. Disarankan mengikuti terlebih dahulu materi bab tentang styling vektor poligon yang membahas lebih detail tentang styling ini. Untuk memudahkan pembelajaran ya, nanti disediakan 3 peta SHP dengan jenis vektor yang berbeda yang dapat diimport ke dalam proyek. File yang digunakan nanti sama dengan file pembelajaran style vektor poligon ya, karena kemarin ketika kita belajar melakukan styling pada vektor poligon ini, kita kemarin juga mengimpor mengimpor komponen-komponen SHP yang lainnya, yaitu komponen garis dan titik ya, biar kelihatan bagian-bagian mana yang diberikan styling, kemudian nanti tampilannya seperti apa dibandingkan dengan vektor-vektor yang lainnya ya. Nah, langkah belajarnya ya, nanti kita diminta untuk melakukan import file SHP yang disediakan ya, sehingga nanti tampilan proyek kurang lebih akan seperti berikut ya. Proses impornya saya demonstrasikan ya, sehingga nanti memberikan gambaran untuk teman-teman sekalian ya, sehingga nanti persiapan belajarnya bisa dilakukan dengan baik. Oke, demonstrasi saya tunjukkan dari memulai Quantum GIS-nya ya. Kita tunggu ya proses loadingnya. Nah, kalau proses loading sudah selesai, nanti akan tampil ya proyek yang sebelumnya sudah kita kerjakan di sini ya. Karena ini untuk tujuan demonstrasi ya, saya buat proyek baru ya. Kemudian jangan lupa disimpan ya. Nanti kalau kebetulan Quantum GIS-nya error ya, kita masih punya simpanan proyeknya, sehingga nanti bisa kita buka ulang ya. Saya sarankan buat folder sendiri ya, karena ini demo ya. Saya buatkan demo styling ya, kemudian garis ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini folder penyimpanannya ya, kemudian nanti filenya ya bisa kita simpan dengan nama yang sama ya, demo ya, misalnya styling ya, kemudian garis, misalnya seperti itu ya. Oke, proyeknya sudah kita simpan ya, kemudian berikutnya kita lakukan proses impor ya, file-file yang dibutuhkan ya. Kita klik navigasi ya, kemudian file-file ini ya nanti saya sediakan ya, dan teman-teman bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi. Kita impornya melalui file-file yang berekstensi PHP ya.
bukan PHP, SHP ya. SHP, kita pilih SHP, bisa kita impor ketiganya sekaligus ya, yang mewakili 3 jenis vektor yang berbeda, yaitu poligon, kemudian garis dan titik ya. Saran saya untuk poligonnya ditaruh yang paling bawah ya, sehingga nanti komponen-komponen lainnya terlihat dengan baik ya. Karena kali ini kita akan belajar tentang styling vektor garis ya. Oleh karena itu vektor garisnya kita taruh yang paling atas ya. Sementara untuk vektor-vektor lainnya, misalnya di sini titik, itu sudah kelihatan ya warnanya agak biru ya. Untuk itu ya, memberikan tampilan yang mungkin intuitif ya dan mudah dilihat oleh teman-teman sekalian ya, bolehlah kita kasih sedikit ini ya styling terhadap vektor poligon ini ya. Misalnya di sini kita kasih dikategorikan ya, kita klasifikasi ya. Kita kategorikan berdasarkan nama objek ya, misalnya ya. Remark misalnya bisa enggak? Oh enggak bisa. Kita kasih stylingnya berdasarkan WAD MKK. Teman-teman nanti bisa kreatif ya, bisa membuat atau mencari ya data yang berbeda ya dan dilakukan klasifikasi di sini ya, sehingga nanti menghasilkan styling yang mungkin lebih kelihatan, lebih eye catching lah, mudah dilihat lah gitu ya. Oke, ini sudah warna-warni ya. Berikutnya kita kembali ke pembelajaran kita ini ya. Kita ikuti arahan dari PPT ini ya, sehingga nanti pembelajaran kita lebih terstruktur dan sistematis ya. Nah, berikutnya adalah aturan dan cara akses styling ya. Akses styling dapat dilakukan berdasarkan layar ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya, berdasarkan tematik atau berdasarkan individu ya. Dalam konteks ini kita bisa berdasarkan layar ya. Misalnya kalau kita lihat tadi ya, ini ada layar garis, layar titik, dan ini layar poligon ya. Jadi untuk melakukan styling suatu layar ya, langkah pertama adalah memilih layar mana yang akan diubah stylenya ya. Dalam hal ini kita tadi melakukan styling di sini ya, maka yang diubah adalah layar yang ini saja ya, yang poligon saja. Kalau kita nanti pilih ini ya, maka kita akan merubah ya styling dari layar yang kita pilih ini saja ya. Styling di Quantum GIS merupakan bagian dari jendela properti layar ya. Artinya untuk mengaksesnya bisa dilakukan dengan double klik layar atau klik kanan layar lalu pilih properties. Jika tidak langsung masuk menu style ya, maka silahkan klik menu style ya. Jadi untuk mengakses stylingnya ya, mungkin juga sudah didemonstrasikan pada video sebelumnya ya. Saya tunjukkan saja ya 2 cara ya, bisa double klik ya. Tapi kalau double klik itu kadang tampil ininya agak lama ya. Kalau kita pilih properties ya, mungkin dia agak lebih cepat ya. Kalau kita kebetulan ya langsung ditampilkan di sisi sini atau sisi lainnya ya, maka kita harus klik style ini ya, sehingga kita bisa masuk ke layar styling ini ya. Bukan layar, ke jendela styling ini ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kita mulai dari single symbol styling ya. Opsi ini membolehkan kita untuk memilih sebuah style single yang akan diaplikasikan pada semua fitur di layar yang dipilih. Pilih pilihan type pada single simbol ini nanti ada anak panah, geometri, generator, dan penanda garis. Untuk geometri generator ya kita abaikan dulu ya, sebelum kita belajar tentang geometri pada Quantum GIS ya. Nanti yang geometri kita abaikan dulu. Nah, nanti kurang lebih untuk styling simbologi yang sederhana nanti kurang lebih seperti ini ya. Oke, single simbol nanti pilihannya seperti ini ya. Nanti kita di line-nya bisa memilih ya seperti satuannya, kemudian transparansinya, kemudian warnanya ya. Kalau sebelumnya misalnya di sini warnanya biru semua ya. Oke, kemudian berikutnya ini kita coba rubah warnanya menjadi merah atau kuning ya yang kelihatan ya. Maka nanti di sini akan berubah menjadi merah semuanya ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Kemudian lebarnya, nah ini kalau merasa ya ini kurang lebar atau terlalu lebar ya, kita bisa menentukan lebarnya di sini ya. Misalnya ini kita kecilkan ya, kalau 0 tidak kelihatan ya, 0,2 lah misalnya ya, 0,2 segini. Atau kita ingin lebih lebar lagi ya, karena kita misalnya melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan jalan dan menginginkan tampilan lebar jalan yang besar seperti ini ya. Misalnya kita zoom sehingga nanti kelihatan lebih jelas. Oke, untuk styling yang bisa dilakukan di situ ya. Kemudian nanti di bagian garisnya ini ya, di bagian ini ya kalau kita pilih ya. Nah, di bagian ini ya, nanti kita bisa memilih beberapa tipe layar simbol ya. Nanti ada garis sederhana ya.
single simbol itu nanti ada garis sederhana, kemudian nanti di sini ada penjelasannya sih ya. Nah ini garis sederhana, nanti ada pilihan warna. Kalau warna sama ya dengan pilihan layernya. Kalau ini kan pilihan layernya, kalau ini pilihan jenis garisnya ya. Kemudian lebar pena dan satuan ya tadi bisa kita set di sini juga ya, sama ya lebarnya ini ya. Kemudian satuannya juga bisa ya, nanti sama ya. Tidak kita bahas lagi ya di sini ya. Kemudian berikutnya ya offset atau menggeser jarak ya. Oke ya, mungkin yang offset ini bisa kita demonstrasikan ya di sini ya. Offset ya, kalau lebar tadi sudah ya, mungkin kita kecilkan dikit lah ya, kita kembalikan ke 0,2 lah, nanti biar apa, lebih mudah dilihat aja teman-teman yang melihat demonstrasi ini ya. Kemudian offsetnya kalau kita besarkan ya, ini nanti ya, karena ini sebenarnya garisnya kan terbentuk dari beberapa komponen. Nah sambungan-sambungan itu nanti bisa kita pisah-pisah ya, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini ya, sehingga kita tahu ya mana yang merupakan sambungan dan mana yang tidak. Nah nanti bisa seperti ini kalau offsetnya dibesarkan ya. Jadi kan sebenarnya ini kan merupakan beberapa elemen garis ya, 1, 2, 3 ini kan merupakan yang berpisah-pisah. Kalau offsetnya kita besarkan, maka jarak antar sambungan-sambungan ini nanti menjadi lebih terlihat ya, kalau itu kita besarkan. Bagaimana kalau itu kita kecilkan ya, kita lihat ya, kalau kita kecilkan ya sampai nilai negatif misalnya ya. Nah negatif seperti ini ya, negatif 1 lah ya, apa yang terjadi ya. Nah ini kalau negatif ya juga terpisah, tapi dia menurun ya, tapi kalau positif dia menaik ya. Oke lah, kita contohkan yang ini ya, kita zoom ya. Kemudian kalau negatif segini ya, bagaimana kalau itu kita isi positif ya. Oke, ini positifnya kita hilangkan seperti ini ya. Oke, kita coba. Nah ini ya, ini yang kesini, ini yang kesini, positif negatifnya. Nanti silahkan teman-teman dikalibrasi ya sesuai dengan keperluan ketika membuat peta ya. Karena kali ini kita tidak ingin menggunakan offset ya, ini kita kembalikan ke 0 ya, sehingga nanti masing-masing peta itu akan nyambung seperti ini ya. Kemudian berikutnya ini ya, gabung style ya, cara gabungnya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Nah gabung stylenya nanti bisa miring, bisa persegi ya, kemudian bisa meter ya. Kalau sekarang miring ya, kalau meter nggak kelihatan sih ya. Oke ya, ini bisa kita besarkan ya. Kemudian ini coba kita lebarkan dulu ya, untuk melihat sih efeknya ya, gabung stylenya itu akan tampil seperti apa ya. Kita besarkan, ini kita besarkan ya. Kemudian gabung stylenya kalau miring seperti ini ya, kemudian kalau meter seperti ini, nah, kelihatan ya, bulat seperti ini, nah, tidak terlalu kelihatan ya. Oke, mungkin bisa kita abaikan dulu ya. Kemudian style tutup ya, untuk style tutup ya kita lihat yang garisnya tidak ada ini, tidak ada sambungannya atau ini ya, ada ujungnya seperti ini ya. Oke, kita coba modifikasi ya. Kita masuk properties ya. Kemudian kita masuk ke sini ya. Nah, ini ya, style garisnya ya. Kalau tutupnya sekarang kan persegi ya. Persegi seperti ini ya. Ini kita besarkan ya biar kelihatan ya. Oke. Nah, oke, persegi kelihatan seperti ini ya. Kemudian kalau datar seperti ini ya. Kemudian kalau bulat ya, mungkin yang paling kelihatan bulat lah ya. Nah, kalau bulat kelihatan seperti ini ya. Kemudian ya bisa juga menggunakan garis putus-putus ya. Ini kalau kita klik ya. Kemudian kalau ini kita rubah ya, misalnya garis putus-putusnya spasinya berapa dan garis putusnya berapa. Misalnya di sini bisa kita isi 1 dan garis putus-putusnya spasinya 2 lah ya. Nanti biar jaraknya agak panjang seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa coba modifikasi ya, misalnya ini bisa kita isi 6 ya, jadi jaraknya menjadi lebih panjang lagi ya, nanti seperti ini dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa coba ya itu di kalibrasi sesuai dengan tampilan yang ingin dihasilkan pada akhirnya ya. Oke, setelah itu ya transparansi juga bisa kita bisa kita tentukan tadi ya di sini ya. Oke, transparansinya ya kalau kita set ya, misalnya di sini ya. Kalau transparansi sebenarnya bukan bagian dari single symbol ya, tapi semuanya bisa diberlakukan transparansi ya. Misalnya kalau 41 hasilnya kurang lebih seperti ini ya.
Oke, karena nanti kita akan belajar yang lainnya, transparansinya ini kita off-kan dulu, kita nolkan lagi ya. Kemudian simbol ya, untuk simbol bisa juga sih ya, kita pilih ini ya. Nah, karena simbol itu berlaku bagi semua layer ya, tidak hanya garis saja ya, maka kita pilihnya di sini ya. Kemudian kita bisa pilih simbol yang mungkin unik-unik lah di sini ya, seperti ini ya, did ya misalnya ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian berikutnya corak garis putus tadi juga sudah kita bahas ya, tidak kita bahas lagi ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kemudian penanda garis ya. Nah, tipe layar simbol lainnya bisa pilih penanda garis seperti ini juga ya. Misalnya dengan interval misalnya 3 lah ya, misalnya seperti itu ya. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini double, satunya ada sederhana ini, kemudian satunya lagi ada ini ya, yang seperti ini ya. Ini bisa kita hapus ya, seperti ini ya, sehingga nanti bisa tampil salah satunya saja ya. Kemudian berikutnya bisa pada setiap vertex ya. Nanti pada setiap vertexnya saja, atau ini ya garis-garisnya ini saja ya. Kemudian pada vertex terakhir saja, nanti ujung-ujung vertex itu garis ya, garis penghubung itu ya. Nanti pada ujungnya saja bisa, ujung akhir ya, bisa juga pada ujung awal ya. Kalau ujung awal nanti di sini ya. Teman-teman mungkin biar ini ya, kita coba kembalikan ke garis sederhana ini ya, garis sederhana ya, biar tahu maksudnya ya. Bahwa ini nanti sebenarnya tiap jalan itu kan merupakan garis-garis. Nah, inilah gampangannya inilah ya. Ketika ini kita rubah ya menjadi penanda garis seperti ini ya, maka di sini nanti yang kalau kita pilih yang terakhir saja ya, maka yang terpilih ya yang hanya yang di sini saja. Kalau yang pertama ya berarti yang sebelum ini nanti dia ditetapkan di sana, di sini misalnya ya. Kemudian pada titik tengah juga bisa ya, pada titik tengah nanti seperti ini. Nanti sesuai dengan keperluan lah ya. Nah, nanti kalau on every curve point tidak ditemukan ya. Tadi kalau penanda garis ya nanti pilihan-pilihannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya bisa juga menggunakan anak panah ya pada single simbol ini ya. Oke. Berikutnya ya. Kalau kita memilih anak panah ya pada single simbol ini ya. Misalnya seperti ini ya, anak panah seperti ini ya, maka nanti akan muncul anak panah ya di jalannya itu ya, nanti akan seperti ini ya. Kalau ini kita zoom ya mungkin kelihatan bagus ya seperti ini ya. Oke ya. Jadi nanti di anak panah ada pengaturan ya, heat type ya, arrow width ya, arrow width at start ya, ada head length ya, ada head thickness atau ketebalan ya. Oke, kita setting ya, misalnya kita modifikasi ya. Di sini ya kalau kita pilih anak panah ya, anak panahnya bisa head type-nya ya, ada single ya, ada single reserved ya, nanti dibalik lah ya. Nah, nanti dibalik seperti ini ya. Kemudian ada double ya, kalau double bolak-balik ya. Kemudian kita kembalikan ke single ya. Kemudian ya arrow type-nya, ada arrow type-nya, ada left exterior half. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian nah ini separuh saja kayak gini ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ada left exterior half ya, nanti seperti ini ya. Tadi right ya, nah nanti right balikannya ya. Kita kembalikan ke plane ya. Oke, nanti seperti ini ya. Kemudian arrow width ya, nanti ketebalan dari garisnya ya bisa ditebalkan lah misalnya ya. Kemudian bisa ditipiskan ya. Oke ya, seperti inilah misalnya ya. Kemudian arrow width at start ya, jadi nanti startnya bisa berbeda dengan ini ya, dengan n-nya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Kalau kita oke ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ya kita lakukan coba styling yang lainnya ya. Oke, anak panah ya. Kemudian head length-nya, kepalanya bisa dibesarkan ini ya. Ini kita kecilkan ya supaya biar kontras ya. Nah, nanti gini ya. Ini kecil, ininya besar ya. Kemudian head thickness ya, ketebalan dari panahnya itu bisa kita tebalkan coba. Nah, nanti seperti ini. Kemudian offset ya. Kalau offsetnya coba kita besarkan ya. Nah, jaraknya berbeda ya. Nanti kalau
positif ya, nanti ujungnya itu ke sini ya, ke atas ya, sedangkan apa pangkalnya itu nanti ke bawah ya, nanti menjadi seperti itu. Kalau negatif nanti kebalikannya ya. Kalau transparansi nanti sama ya. Oke, itu sudah kita bahas ya. Berikutnya adalah dikategorikan ya. Pilihan simbologi ini akan mengisi warna peta yang dikategorikan berdasarkan kolom atribut yang dipilih. Untuk memastikan pilihan atribut yang relevan, silahkan pilih dulu atribut peta yang bersangkutan sebelum dilakukan styling ya. Jumlah kategori sebaiknya juga jangan terlalu banyak ya. Jika terlalu banyak dan kapasitas komputernya yang digunakan tidak memadai ya, kemungkinan quantum gis-nya akan error ya. Untuk latihan styling peta dikategorikan pada sampel peta vektor yang disediakan ya. Silakan pilih kolom map lens ya. Kategori map lens. Oh enggak, ini tidak sesuai ya. Bukan map lens ya. Kita lihat dulu ya datanya ya. Ini kita rubah menjadi garis datar dulu ya, biar nanti lebih mudah aja ya. Kemudian ya kita lihat dulu, kita lihat dulu ya datanya ya, kategorisasi ya. Nanti yang mungkin lebih enak untuk dikategorisasi itu apa ya? Misalnya ini ya, remark ini ya, jalan lokal, jalan lain, kemudian jalan setapak ya, jalan arteri dan lain sebagainya. Oke, misalnya kita kategorikan berdasarkan itu ya. Oke, di sini kita pilih properties ya, kemudian kita pilih di sini dikategorikan ya, kemudian kita pilih remark ya di sini ya. Misalnya remark seperti ini kita klasifikasi ya. Nanti akan terklasifikasi berdasarkan ini ya. Warna acak ya, nanti bisa teman-teman silahkan pilih sih ya, kita klasifikasi ya. Nanti kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Yang tidak kelihatan bisa dihapus ya, yang tidak ada datanya maksudnya ya. Kemudian ya di sini ada settingan lanjutan ya, tapi tidak kita lakukan ya, biar teman-teman tidak itu ya berpikir wah kayak sulit dan lain sebagainya dulu ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, nanti kalau ketebalannya ini kan belum ada ketebalannya ya. Kalau mau merubah nanti di sini ya ketebalannya ya. Lebar pena misalnya di sini kita jadikan 8 ya. Oh sorry, ini ya. Nah, kita apply ya, baru dia akan lebih lebar seperti ini ya. Itu kalau dikategorikan ya. Bukan map lens, ini nanti sebaiknya teman-teman menggunakan remark ya. Ini ya itu nanti mungkin saya komentari ya. Ini rubah saja menjadi di sini rubah menjadi remark saja ya. Remark. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya, sehingga nanti teman-teman itu ya ketika belajar tidak lupa ini rubah aja menjadi remark ya. Kemudian tadi sampai tadi kita sudah sampai dikategorikan ya. Nanti kurang lebih hasilnya ini. Oh, ini sebenarnya tadi ya mungkin agak itu ya, agak kelewatan. Oleh karena itu ini kita coret materi ini ya. Save ya. Kemudian, nah ini hasilnya nanti kurang lebih seperti ini, sudah kita itu ya kita demonstrasikan ya. Berikutnya graduated ya. Kalau graduated itu nanti kita gradasi lah ya. Kita buat tingkat-tingkatan atau dalam bahasanya di sini diklasifikasi ya. Graduated simbologi membuat kita bisa memilih data menjadi sebuah kolom dengan klasifikasi yang unik dan memilih sebuah style yang berbeda untuk setiap kelasnya. Misalnya kita akan mengklasifikasi simbol berdasarkan panjang garis ya. Kita bisa klasifikasi otomatis berdasarkan kolom tersebut dengan pengaturan presisi atau di belakang koma dan interval klasifikasi yang dapat dikustomisasi. Metode klasifikasi bisa berdasarkan warna, juga bisa berdasarkan size-nya. Nanti kita coba demonstrasikan ya untuk yang graduated. Sekarang kan dikategorikan ya. Kalau di graduated ya, nah inilah. Kalau dikategorikan tadi lebih tepat menggunakan remark ini. Sedangkan nanti kalau di di graduated itu nanti lebih tepat menggunakan map lens ya, shape lens ini ya. Jadi berdasarkan panjangnya ya dari shape-nya itu ya. Jadi kalau kita klasifikasi ya di sini nanti akan menghasilkan ini beberapa klasifikasi lah ya, dari sekian sampai sekian lah gitu ya. Klasifikasinya nanti bisa berdasarkan color ya, juga bisa berdasarkan size ini ya. Format legenda 1-2% ya dengan presisi 0,00 ya. Jadi nanti
3 presisi ya. Ini nanti bisa di custom ya, nanti teman-teman bisa coba aja. Nah ini jangan putih ya, nanti saran saya pilih warna yang mencolok ya, atau mudah dilihat lah, kuning misalnya ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita apply, nah, sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti dengan panjang 0 sampai 0,01657 ya. Nah, ini sesuai dengan skala petanya ya. Itu nanti warnanya kuning. Kemudian yang 0,6157 sampai 0,0133 itu nanti warnanya biru muda lah, nanti biru lebih tua, biru lebih tua lagi dan seterusnya ya. Sehingga nanti dihasilkan peta nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Disesuaikan dengan panjangnya ya. Itu ya, peta jalannya sesuaikan dengan dari panjang dari jalan masing-masing ya. Oke, untuk di kategori di graduated nanti seperti itu ya. Ada pengaturan-pengaturan lainnya, nanti silahkan di ini ya silakan dieksplorasi. Bahkan nanti modusnya itu nanti bisa interval sama, kemudian kuantil equal con ya. Nanti bisa macam-macam, nanti bisa dicoba aja ya. Kita apply ya, nanti beda hasilnya ya. Kemudian ini hasilnya lebih banyak lagi ya. Kemudian bisa natural breaks ya, natural breaks seperti ini ya. Kemudian bisa standar deviasi ya. Standar deviasi nanti hasilnya seperti ini, beda-beda lagi ya. Kemudian bisa pretty breaks ya, karena nanti itu ya panjangnya nanti akan jadi berbeda-beda. Kemudian metodenya ya, tadi ada warna, kemudian bisa juga berdasarkan size-nya ya. Nanti kalau berdasarkan size ya kurang lebih nanti seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di tadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Itu yang graduated ya. Berikutnya adalah berdasarkan aturan tertentu yang bisa kita kustomisasi lebih fleksibel ya. Simbologi berdasarkan aturan memungkinkan klasifikasi pengaturan simbol secara lebih fleksibel atau bahkan manual ya. Biasanya ya, atau misalnya dalam rate sekian sampai sekian ya, dengan angka pembulatan ya akan diberikan warna merah ya. Jadi angka-angka tadi kan klasifikasi otomatis ya berdasarkan itu ya statistika atau statistik tertentu ya. Bisa deviasi, bisa rentang terpendek dan terpanjang dan lain sebagainya ya. Misalnya dalam rate sekian sampai sekian ya, dengan angka pembulatan akan diberikan warna merah ya. Dengan ini maka simbologi akan lebih sesuai dengan kondisi nyata yang dibutuhkan ya. Kalau saran saya ya, sebelum masuk ke ini ya, berdasarkan aturan ya, dibuat graduated dulu, sehingga nanti klasifikasi yang otomatisnya kan terbentuk dulu ya, sehingga nanti kita bisa membuat klasifikasinya ya berdasarkan hasil tadi. Itu enak sekali ya. Misalnya kali ini ya kita menghendaki ya bahwa 0,00 sampai 0,4 itu warnanya nanti misalnya hijau ya. Sehingga nanti ini klasifikasinya terlalu banyak ya, sehingga nanti yang bagian ini ya, yang bagian ini kita setting dulu ya sampai 0,0, di sini kita rubah menjadi 4 seperti ini ya. 4 ya, kemudian warnanya oke lah merah ya misalnya ya. Kita simpan ya, bukan sini, oke ya. Sehingga di sini warnanya, nah ini ya, warnanya kita tentukan merah ya misalnya ya. Kita apply ya. Karena sudah sampai 4 ya, maka yang 0,20 sampai 4 ini bisa kita hapus seperti ini ya. Sehingga nanti bisa kita cek ya di sini ya. Nah ini jumlahnya ada berapa, ini yang paling banyak ya, karena paling banyak mungkin klasifikasinya kurang sesuai lah ya. Oke, misalnya di sini ya sampai 1 lah ya, sampai 1 ya, sampai 1 ya. Kemudian kita klik OK ya, kita di sini kita hitung dulu ada berapa ya, sampai 1. Ada memang paling banyak di sini ya. Saran saya ya, ini caranya begini ya, kita pilih properties ya, kita kembali ke graduated ini dulu ya, kita buat klasifikasi yang map lens ya, shape lens ini ya, itu kita buat di sini yang hasilnya banyak dulu ya. Oke, misalnya di sini ada sekian sampai sekian ya. Oke, misalnya seperti ini ya, kuantil ya, atau interval sama ya, interval sama. Nanti hasil klasifikasinya kurang lebih seperti ini, agak banyak ya. Kita coba apply ya. Kemudian ini baru kita rubah yang berdasarkan aturan. Kalau kita hitung di sini ya,
biar nanti klasifikasinya agak merata ya, agak merata lah kira-kira seperti ini. Ada 5100 dan ada 2 ya. Kemudian ya warnanya nanti bisa juga kita set ya di sini ya. Misalnya yang warnanya yang agak mencolok lah, yang merah lah misalnya ya. Seperti itu ya, kita apply ya. Nanti sehingga di sini warnanya akan menjadi merah ya, mayoritas ya. Kemudian yang ini kita buat juga agak mencolok lagi ya. Misalnya di sini kita rubah menjadi warna apa ya? Warna kuning lah ya. Warna kuning ya. Oke, kita apply ya. Sehingga nanti warnanya kuning lah, agak mencolok lah ya. Kemudian yang lainnya bisa disetting ya. Nah, kemudian ya kalau kita perhatikan di sini ya, karena yang ini sama yang ini itu kan nanti cuma ada 3 lah ya, ada 3 ya. Oleh karena itu ya, ini ya, yang ini sama ini bisa kita gabung saja ya, yaitu batasnya yang ini kita sampaikan yang ini yaitu 0,66 ya. Di sini kita rubah menjadi 66 ya. 66 seperti ini ya. Kemudian kita klik OK, kita apply ya. Sorry, ini kita hapus saja dulu ya, karena ini tidak kita butuhkan lagi ya. Sehingga nanti warna yang ini ya, misalnya kalau kita rubah menjadi warna lain ya, misalnya apa ya, kita rubah menjadi warna hijau lah, hijau bisa mencolok ya, hijau terang lah ya, hijau terang ya. Kita OK, kita apply ya. Sehingga nanti ada sekitar di sini kalau kita lihat ya ada 2 ya, ada 2 ya yang berwarna di sini hijau ya. Ketebalannya coba kita tambah ya. Oke ya, ketebalannya bisa kita tambah ya. Nah, yang hijau baru kelihatan di sini ya. Ada 2 ya, ada 2. Ada di sini sama ada di sini ya. Yang paling panjang gitu ya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya untuk styling vektor garis ya. Nah, nanti prosesnya tadi seperti ini. Tadi teman-teman silahkan dipelajari, dieksplorasi ya, sehingga nanti lebih paham ya. Dan nanti ketika melakukan styling ya bisa memiliki ide-ide yang lebih itu ya, lebih bagus lagi lah daripada yang sudah saya demonstrasikan ya. Baik, demikian untuk materi kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Untuk materi PDF dan lainnya ya, termasuk contoh file SHP tadi ya, nanti saya bagikan melalui link yang ada di deskripsi. Jika ada menginginkan ada kontak lebih lanjut ya bisa melalui email ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.